Shalom saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan saudara malam hari ini dalam sharing kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh berkumpul kembali, sekalipun tidak secara tatap muka di gedung gereja, tapi kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada untuk kami belajar firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu dan ajar kami untuk melakukan apa yang kami dengarkan pada malam hari ini. Dan kami juga ingin berbagi kehidupan kami, berbagi sharing kehidupan kami, berbagi cerita kehidupan kami yang kami alami sepanjang satu minggu ini. Terima kasih, berkati dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk nanti setelah itu kita akan mereview kehidupan kita sepanjang satu minggu ke belakang ini ya. Oke. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha. Firman ini terdapat dari kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Nah, saudara, ada sebuah kisah nih, saya mau cerita dulu nih. Kisah ini menceritakan tentang sebuah desa nelayan yang setiap tahun menyelenggarakan perlombaan. Jadi boleh dikatakan itu merupakan perlombaan rutin yang sering dilakukan oleh desa itu. Nah, perlombaannya adalah begini, saudara. Kepala desa akan mengambil sebuah batu yang sebesar genggaman bayi. Batu ini kemudian diberi tanda. Lalu batu ini akan dilemparkan ke dalam lautan. Tentu enggak di dalam-dalam banget ya, saudara. Akan dilempar oleh sang kepala desa ke laut, dan semua peserta yang akan ikut terlibat nanti, mereka diperintahkan satu hal, mencari batu itu, menemukan batu itu. Dan barang siapa yang bisa menemukan batu itu, maka dia adalah pemenangnya. Tetapi barang siapa yang tidak bisa menemukan batu itu, diberi waktu 3 jam ya. Jadi pertandingannya 3 jam. Barang siapa menemukan batu itu dan selama 3 jam tidak menemukan batu itu, maksud saya, maka mereka dinyatakan gagal semua. Nah, saudara, hari H pun tiba. Saat perlombaan akan dimulai, ternyata pesertanya itu ada 30 orang, saudara. Lumayan banyak. 32 orang ini pria semua. Dan ketika perlombaan dimulai, maka mulailah 30 orang pria itu terjun ke dalam laut dan mereka mulai menyelam. Setelah beberapa saat kemudian dan waktu terhitung berjalan selama 1 jam, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada 10 orang akhirnya menyerah. Tinggal 20 orang lagi, saudara. Dan kemudian setelah mereka terus menyelam mencari batu itu, waktu berjalan lagi. Dan waktu tersisa tinggal setengah jam, artinya 1 jam berjalan, 1 jam sudah berjalan kemudian. Dan pada waktu berjalan 1 jam kemudian, dari 1 jam pertama 10 menyerah, 1 jam kedua itu sisanya yang menyerah, saudara. Jadi ada 19 orang yang menyerah dari 30 peserta. 19 orang menyerah selama 2 jam. Tinggal 1 orang, saudara, dengan waktu tersisa setengah jam. Akhirnya orang yang satu ini terus menyelam dan kemudian dia muncul lagi ke permukaan. Waktu semakin mepet, 15 menit tersisa. Dia kembali ke dalam lautan, ke dasar laut, dan dia berusaha untuk mencari. Waktu tinggal 10 menit, dia kembali lagi ke permukaan.
dia ambil nafas, kemudian dia turun lagi ke dalam ke dasar lautan. Dan detik-detik terakhir saudara, ketika waktu dinyatakan selesai, maka orang ini keluar dan membawa batu itu. Dan dia dinyatakan sebagai pemenang di perlombaan itu saudara. Lalu setelah dia naik ke daratan dan beres-beres, orang-orang pada ngerebutin dia, mendatangi dia. Dan orang-orang pada heran, bertanya, apa sih yang membuat kamu bisa kuat bertahan menyelam selama kurang lebih 3 jam? Lalu dengan nafas yang terengah-engah, orang ini berkata, rahasia saya bisa bertahan cuma satu. Saya tidak akan berhenti berusaha selama masih punya waktu setitik kekuatan untuk berusaha. Wow. Jadi dia bilang, saya nggak akan berhenti untuk terus berusaha selama saya masih punya waktu setitik kekuatan untuk berusaha. Nah saudara, tepat sekali apa yang dikatakan oleh pria pemenang ini tadi. Bahwa orang yang berhasil dan orang yang sukses adalah orang yang berhasil bangkit 1 kali lebih banyak daripada setiap kegagalannya. Jadi siapapun kita, mau tua mau muda, apapun profesi kita, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, seorang businessman, businesswoman, seorang pelajar, mahasiswa, pelayan Tuhan, ataupun juga mungkin saudara seorang karyawan atau pemimpin perusahaan, atau saudara adalah seorang pemilik toko dan sebagainya. Kalau kita mau sukses, kisah orang tadi itu berkata begini, bahwa kita nggak boleh cepat menyerah. Setitik kekuatan pun kita harus gunakan. Selama kekuatan itu masih ada, setitik pun gunakan sampai kita bisa meraih kesuksesan itu, keberhasilan itu. Ya, jadi orang yang berhasil dan orang yang sukses adalah orang yang berhasil bangkit 1 kali lebih banyak daripada kegagalannya. Nah, sayangnya begini saudara. Dunia kita ini penuh dengan kisah-kisah sukses atau cerita-cerita sukses dari orang-orang yang menolak hikmat dan kebenaran Tuhan. Ya kan? Dan sebagai orang percaya, jujur loh, kadangkala kita iri dengan mereka. Iri kok mereka bisa sukses, kok mereka bisa berhasil. Padahal mereka bukan anak Tuhan, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Kalaupun juga mereka orang Kristen, orang percaya, mereka adalah orang Kristen yang jauh dari Tuhan. Yang kita tahu mereka mungkin jarang ibadah, jarang berdoa, jarang bersekutuan. Hal-hal atau perkara-perkara rohani selalu dianggap sebagai formalitas. Kristennya pun mungkin Kristen KTP, tetapi kalau kita lihat secara jasmani, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, kok bisa lebih berhasil daripada kita ya? Nah, saya katakan tadi, seringkali kita merasa iri, jujur. Kita merasa kadang-kadang cemburu. Kok kita yang mungkin udah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berbakti, sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan kita mungkin sudah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Tapi kalau kita lihat hidup kita hari-hari ini, mungkin jauh dari kata berhasil atau jauh dari kata sukses menurut ukuran manusia pada umumnya atau menurut ukuran dunia. Jangankan kita saudara, orang sekelas Asaf saja dalam Alkitab, ya, orang sekelas Asaf, dia adalah seorang pemimpin kelompok puji-pujian, pemimpin kelompok musik di bait Allah. Dia memimpin ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang, pelayan-pelayan Tuhan. Boleh dikata dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena setiap hari kerjaan Asaf ini adalah di bait Allah saudara. Meskipun digilir, ya per kelompok digilir. Tetapi Bani Asaf ini, itu adalah orang yang setiap hari melayani di bait Allah. Jadi kalau boleh kita katakan dengan istilah sekarang, tiap hari dia itu kerjanya apa? Di gereja. Di mana? Di rumah Tuhan. Nah, orang sekelas Asaf saja hampir saja meninggalkan iman,
dan hampir saja melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran firman Allah pada waktu itu, ajaran Taurat. Kenapa? Karena dia iri lihat orang fasik berdosa. Jadi hampir saja dia meninggalkan imannya dan kehidupan yang benar. Karena apa? Iri lihat orang berdosa, orang fasik sukses. Untung saja pada waktu itu saudara, Tuhan mengingatkan dia bahwa kesudahan dari orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun mereka sukses, sekalipun mereka berhasil secara duniawi, kesudahan mereka, Alkitab katakan, ini kata Tuhan ya, kesudahan mereka itu adalah sangat-sangat menderita di akhirnya nanti. Saudara bisa baca dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-28. Oke, nah jadi Bapak Ibu jangan berhenti untuk berusaha. Siapapun kita, saudara mau sukses, seorang pelajar, Anda adik-adik mau sukses, kalian mau sukses, kuliahnya mau berhasil, mungkin targetnya 4 tahun, saudara ambil 3,5 tahun selesai biar cepat dapat pekerjaan, biar cepat melakukan yang biar cepat mungkin ambil tingkat lanjut S2 dan sebagainya, S3, yang asal jangan S-teler ya. Kemudian saudara sebagai pedagang mungkin sudah punya impian, sudah punya tujuan, sudah punya ancang-ancang di tahun 2023 ini ada sesuatu yang saudara mau kerjakan lebih daripada tahun 2022. Atau kita sebagai pelayan Tuhan, kita sudah mencanangkan tahun 2023 ini adalah tahun pemulihan bagiku, tahun kebangkitan bagiku dan sebagainya. Ya, jadi ada sukses jangka panjang, ada sukses jangka pendek, ada keberhasilan-keberhasilan yang kita akan raih di jangka panjang. Ada pula mungkin keberhasilan atau impian yang akan kita raih di waktu-waktu dekat ini. Nah, sekali lagi, kalau saudara mau berhasil, mau sukses, jangan berhenti berusaha. Tapi yang paling penting begini saudara, jangan meraih sukses dengan cara-cara seperti orang fasik tadi, yang seperti saya jelaskan dalam kisahnya Asaf. Jangan sukses meniru cara orang fasik yang menghalalkan segala cara, yang menggunakan tipu daya untuk bisa berhasil mengelabuhi pelanggan, yang ngebohongin orang supaya bisa dapat keuntungan. Jangan saudara, jangan berhenti cara-cara itu. Jangan menjadi seorang pelajar yang mau pengen sukses, dapat nilai yang bagus dalam ulangan, ujian, tapi dengan cara-cara apa? Nyontek, ya, kemudian tidak jujur dan sebagainya. Jangan. Kitab Amsal udah ngajarin kita. Amsal itu adalah kitab kehidupan, kitab yang mengajarkan bagaimana keseharian kita. Jangan pakai cara-cara dunia, jangan pakai cara-cara yang bertentangan dengan Alkitab. Biarin orang lain sukses dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan, tapi jangan saudara lakukan itu. Ya, jangan pakai cara-cara dunia. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan dan lakukanlah itu. Karena kalau sudah baca kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi siapa mendengarkan aku. Nah, saudara mau sukses, dengarkan nasihat firman Tuhan dan lakukan. Kalau kita mau dengarkan nasihat firman Tuhan dan lakukan, maka kita akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan dan malapetaka. Saudara, sekali lagi, sukses, yes, raih kesuksesan. Jangan pantang menyerah, tapi jangan pakai cara-cara fasik, cara-cara berdosa. Jangan ikutin, mungkin dia adalah tetangga saudara, mungkin dia adalah teman saudara, mungkin dia berhasil dengan kekayaannya. Saudara mungkin melihat dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan uangnya, dia kaya raya. Jangan dengan cara-cara yang seperti itu, kalau memang sudah tahu itu cara yang salah. Pakai cara Tuhan, sekalipun mungkin ukuran keberhasilannya jauh beda dengan ukuran keberhasilan dunia. Tapi ingat ya, saya selalu berkata bahwa kehidupan kita akan berakhir dalam kekekalan. Kita pakai cara dunia, bisa jadi kekekalan kita berakhir di neraka. Tapi kalau kita pakai cara Tuhan, ini yang kita rindukan, kekekalan kita berakhir di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi, dengar nasihat firman Tuhan dan praktekkan itu. Jangan seperti Raja Nebukadnezar. Waktu itu Daniel sudah ingatkan supaya Raja Nebukadnezar ini mendengarkan saran Daniel. Tapi Raja Nebukadnezar dengan sombongnya, dia nggak mau mendengarkan ajaran
saran, nasihat dari Daniel, yang nasihat Daniel itu berasal dari Tuhan. Raja Nebukadnezar nggak mau dengarkan. Akibatnya apa? Akibatnya selama 7 tahun, saudara, 7 tahun. Selama 7 tahun dia harus hidup tinggal di padang belantara. Dia diusir dari istana. Karena apa? Karena dia hidup seperti binatang. Dia berjalan seperti binatang, bukan seperti manusia berjalan 2 kaki, enggak. Dia jalan dengan tangan di depan, dengan lutut seperti binatang. Rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali. Makanannya adalah rumput seperti lembu. Selama kapan? Selama 7 tahun, 7 masa Alkitab katakan. Kenapa? Karena dia nggak mau dengar nasihat firman Tuhan. Nasihat yang diberikan Tuhan melalui Daniel, dia nggak mau dengar, dia sombong. Nah, hari ini siapapun kita, bahwa jangan berhenti berusaha untuk kita bisa berhasil dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, kerjakan. Dan mungkin itu adalah impian kita. Mau impian jangka panjang, impian jangka pendek. Kalau saudara mau berhasil meraih semua itu, jangan berhenti berusaha. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga dan melindungi saudara. Oke? Tuhan berkati saudara semua. Nah, saudara, setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, coba saudara cross check dalam hidup saudara. Sepanjang 1 minggu ini saja, maksud saya, gak usah yang lama-lama. Saudara coba renungkan kehidupan saudara sepanjang 1 minggu ini saja, ya. Mulai dari saat ini, hari ini adalah hari Kamis, ya. Saudara coba dengarkan. Coba renungkan dari Kamis ini sampai Kamis ke belakang 1 minggu ini. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, petunjuk firman enggak? Mungkin sudah dengar firman Tuhan lewat khotbah atau lewat pembacaan saudara saat teduh, atau mungkin saudara dengar khotbah-khotbah secara online. Nah, pertanyaan saya begini, apakah firman Tuhan yang saudara dengarkan itu, saudara, benar-benar saudara terapkan dalam kehidupan saudara selama 1 minggu ini? Sudah belum? Nah, kalau sudah, menurut saudara, apa sih rasanya? Apa perbedaannya? Ya, nah itu. Jadi kita mau coba aplikasikan apa yang kita dengar pada saat ini melalui sharing kehidupan, bahwa jangan berhenti berusaha, raih kesuksesan saudara. Tapi jangan dengan cara dunia. Dengarkan nasihat firman. Dari mana saudara dapat? Dari khotbah yang sudah dengar, dari saat teduh yang sudah baca. Nah, selama 1 minggu ini Bapak Ibu Saudara, saudara sudah melakukan nasihat firman atau belum? Oke, saudara renungkan ya. Oke, mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan sharing kehidupan ini. Dan biar Tuhan tolong kami untuk mempraktekkan apa yang kami baca dari firman Tuhan, dari Alkitab, apa yang kami dengar dari khotbah-khotbah, dan mungkin dari nasihat-nasihat rohani. Biar apa yang kami dengarkan dari semua hal yang berdasar pada firman itu, kami praktekkan. Karena ketika kami mempraktekannya, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Kami tidak mau menjadi orang yang sombong, yang mengabaikan firman, yang mengabaikan petunjuk dan nasihat firman Allah, seperti Raja Nebukadnezar yang akhirnya Tuhan hukum karena mengabaikan nasihat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Daniel. Akibatnya 7 tahun dia harus makan seperti lembu, makanannya adalah rumput. Kami mau menjadi orang yang taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau meraih kesuksesan kami di sekolah kami, di tempat kami kuliah, di kampus kami, dalam usaha kami berbisnis, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang businessman, businesswoman, sebagai seorang pekerja lepas. Apapun yang kami kerjakan, kami ingin berhasil menurut cara Tuhan dan mendengarkan nasihat Tuhan untuk berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.